Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masyukurillah, alhamdulillah kita semua bisa bertemu di tempat ini untuk melaksanakan diskusi sebagai salah satu tugas dari kegiatan Mabim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Siliwangi. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 19 Tan Malaka akan melaksanakan diskusi mengenai pengaruh pembelajaran jarak jauh bagi siswa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Fortuna dari Pendidikan Fisika. Untuk selanjutnya mungkin perkenalan dari tiap-tiap orang, silakan. Mulai dari sebelah sini. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reva dari Pendidikan Jasmani. Perkenalkan, nama saya Septia Putri Utami dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Melina Dewi dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sofinur Aziza dari Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Ipan Nucahyati dari Pendidikan Biologi. Perkenalkan, saya Nazma Salfina dari Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Ratisa Fitri dari Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Mubifah Indah Parawangsa dari jurusan Pendidikan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ersa Huwainisa dari jurusan Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Reisna Siva Aulia dari Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Alisa Yuwanditra dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Sherly Mufah dari jurusan Pendidikan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Widya Dana Nur Hidayat dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siska Tania Dewi dari Pendidikan Matematika. Perkenalkan, saya Salma Melinda dari jurusan Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Istri Fatonah dari Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Pianura Pipa dari Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Melisa Usut Tunasana dari Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Tan Sakiti dari Pendidikan Geografi. Perkenalkan, nama saya Ainira Nurhamida dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, saya Aura Dewi Ferdian dari Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Maidul Rahimah dari Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Dewi Ejala dari Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Ersa Huwainisa dari jurusan Sejarah. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya sendiri. Menurut saya, pembelajaran jarak jauh seperti yang dilakukan waktu tahun kemarin karena adanya COVID, yaitu daring, menurut saya kurang efektif karena melalui Zoom, dalam Zoom itu sendiri kita tidak, saya pribadi terkendala sinyal ataupun menurut saya agak malas ya kalau Zoom karena dalam materinya juga saya kurang memahami begitu memahami dibanding secara tatap muka. Nah, itu mungkin pendapat dari saya. Nah, mungkin dari yang lain ada lagi ya pendapat ataupun argumen mengenai pembelajaran jarak jauh. Langsung aja dia mengalir langsung fleksibel aja. Perkenalkan, nama saya Sherly Mufah, saya dari jurusan Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat ataupun argumen mengenai isu pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap siswa. Nah, jadi yang saya alami sendiri, betul seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa pembelajaran daring itu terjadi secara kurang efektif karena dalam metode pembelajaran pun pendidik atau biasa kita sebut guru kurang mengontrol para siswa dan juga siswa juga kurang adanya rasa keinginan untuk lebih rajin ataupun dalam sejarah mengumpulkan tugas ataupun jadi kurang fleksibel juga gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Siva
kesempatan prestasi yang bisa diraih siswa dan juga kesempatan bersosial antara siswa dan siswa yang lainnya tuh terhambat seperti itu. Seperti bisa kita lihat, kita saja di Universitas Siliwangi ini pada angkatan 2020 itu sudah mulai online ya. Terlihat di mana antara jurusan yang lain dan jurusan atau fakultas yang itu belum saling mengenal, dan itu tuh kesempatan untuk bersosialisasi ataupun kesempatan prestasi itu sangat terhambat. Tadi juga dikatakan ketika kurang keefektifannya dalam belajar juga antara guru dan siswa, sehingga di mana keinginan tersebut tidak ada ataupun terluruhkan karena pembelajaran jarak jauh, pembelajarannya itu jadi apa ya? Jadi itu nggak efektif gitu, jadi nggak ada antara guru dan siswa itu kurang kedekatan, jadi nggak, kalau nggak mengerti itu jadi kurang Mungkin siswa tuh kurang menangkap materi apa yang disampaikan oleh guru. Iya. Dari yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan ataupun Saya mau menurut pendapatnya, perkenalkan saya Tani Sanjiti dari jurusan Pendidikan Geografi. Nah, mengenai pengaruh pembelajaran jarak jauh di dalam peserta didik ini mempunyai dampak yang positif sama negatifnya. Nah, yang pertama itu dampak positifnya. Mungkin dari dampak positifnya, peserta didik ini mempunyai waktu yang lebih luang, yang lebih panjang gitu, sehingga bisa berinteraksi dengan keluarganya ataupun dengan sekitar. Namun dalam dampak negatifnya itu banyak tanpa kita sadari, bahwa kalau misalkan daring itu kita jadi menumbuhkan rasa malas. Contohnya kalau misalkan kita dikasih video pembelajaran, kadang kita mikir kalau misalkan nanti aja, soalnya kan waktunya itu lebih luang gitu. Jadi kita tuh gak sadar kalau misalkan itu memberikan sikap atau menumbuhkan sikap pada diri kita itu jadi pemalas gitu. Jadi menurut saya Izin menambahkan, saya Faida Rahima dari Pendidikan Ekonomi. Mungkin buat masa sekarang kita itu ya diusahakan sebisa mungkin lebih tepatnya kita belajar offline, seperti langsung berangkat ke kampus, karena emang terdapat banyak dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh. Tetapi di masa yang lalu, yaitu masa COVID-19, nah itu boleh dikatakan jarak jauh karena emang ada pandemi dan mengharuskan kita itu belajar di rumah. Nah itu berarti adalah solusi dari pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran. Tetapi untuk masa sekarang lebih baiknya ditiadakan pembelajaran jarak jauh. Dan sekian dari saya. Saya Septia Putri Utami dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Izin berargumen seperti yang sudah tadi teman-teman sampaikan, bahwa pembelajaran jarak jauh ini memang kurang efektif dan banyak dampak negatifnya. Tetapi dilihat dari situasi dan kondisi yang tahun lalu sedang terjadi, memang pembelajaran jarak jauh ini sangat diperlukan untuk mencegahnya penyebarluasan virus. Tetapi sebetulnya pembelajaran jarak jauh ini pasti banyak dampak positifnya. Hanya saja kita saja kurang merasakannya. Apalagi pada tahun-tahun ini Menteri Pendidikan sudah menetapkan kurikulum merdeka. Alangkah baiknya kita bisa belajar mandiri seperti itu. Tapi sudah tadi teman sampaikan juga, sebaiknya untuk kedepannya pembelajaran jarak jauh ini dihilangkan dan bisa sepenuhnya offline agar pembelajaran lebih efektif. Terima kasih. Menambahkan ya, pastinya ada dampak negatif dan positifnya. Nah mungkin kalau menurut saya pribadi, untuk dihilangkan secara keseluruhan tidak, karena tidak memungkiri juga bahwa pembelajaran jarak jauh itu membantu kita juga. Contohnya, misal ada kelas, lalu keadaannya kita sedang hujan misalkan ya, pastikan tidak
tidak akan semuanya bisa dilaksanakan dalam suatu kelas jika misalkan si jarak sekolah ataupun tempat belajarnya itu jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh atau daring tersebut bisa menjadi salah satu solusinya kan. Jadi tidak dihilangkan secara keseluruhan, tapi mungkin lebih digunakan secara bijak. Jadi tidak selalu digunakan dalam setiap kegiatan pembelajaran, tapi bisa juga menjadi salah satu alternatif dari sistem pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Ada yang lain? Mungkin tambahan? Sebelumnya tadi menurut pendapat nama saya Viviana Hidayat dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk dari mayoritas pendapat dari teman-teman itu terkait pengaruh dari negatifnya ya, bagaimana ketidakefektifan dari pembelajaran jarak jauh. Sementara untuk salah satu pendapat dari rekan saya ada sedikit pencerahan bahwasannya pembelajaran jarak jauh juga menjadi alternatif, bisa membantu bagaimana pembelajaran di Indonesia itu sendiri. Saya juga di sini mungkin berdiri pada posisi yang menyanggah pendapat teman-teman yang mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak efektif. Maksud saya seperti ini, bukan saya menyanggah secara keseluruhan, tetapi dilihat dari lebih spesifik, pembelajaran jarak jauh itu tidak menjadi efektif karena yang pertama kita belum ada kesiapan mental baik dari para tenaga pendidik maupun dari para peserta didiknya gitu, dari mempelajari bagaimana menjalani pembelajaran jarak jauh pada saat COVID, karena itu kan terjadi secara mendadak. Tentunya juga dari masalah teknologi, Indonesia belum terlalu mumpuni, terus kemudian juga ada permasalahan dari banyak program pemerintah pembangunan yang belum merata gitu, dari internet segala macam, itu kan akhirnya tuh menjadi suatu hambatan gitu untuk kita melakukan pembelajaran jarak jauh pada saat itu. Tapi itu juga menjadi sebuah gebrakan baru di era digitalisasi, bahwasannya kita tuh bisa untuk mengembangkan teknologi digital kita gitu. Bagaimana karena itu kita memiliki suatu dorongan, keterpaksaan untuk memakai Zoom, memakai Google Meet segala macam, dan itu juga terbukti pada akhirnya ketika kita sudah berhasil untuk mempelajari itu semua, bisa menjadi alternatif tadi yang dikatakan oleh rekan saya untuk yang sekarang ini. Jadi itu tidak semata-mata tidak efektif begitu saja, tetapi memang tidak efektifnya itu bisa dari bagaimana pembangunan di Indonesia yang belum cukup mumpuni untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, kemudian juga dari kondisi psikologis kita. Kenapa sih kita bisa malas? Kenapa kita bisa merasa kurang interaktif? Kita bisa merasa kurang efektif? Itu karena ada kondisi psikologis kita gitu. Ketika kita tiba-tiba yang biasanya offline tiba-tiba di online, pada saat itu benar-benar langsung perubahan total, itu kita bisa mengalami fase-fase tertentu. Dan itu juga pernah dibahas, saya pernah mengikuti seminar gitu, itu juga ada pembahasannya terkait hal itu. Jadi tidak efektif bisa betul, tetapi itu juga karena ada beberapa faktor-faktor secara spesifik, tidak semata-mata pembelajaran jarak jauh itu dinilai secara general tidak efektif begitu saja gitu. Pasti ada alasan-alasan tertentu, dan itu juga ada pengaruh-pengaruh dari bagaimana diri kita sendiri juga, dari faktor internal maupun eksternalnya. Dan itu juga bisa menjadi sebuah hal yang positif apabila kita memang sudah siap untuk menjalani pembelajaran jarak jauh, untuk bisa mengelola fungsi digital kita secara baik gitu, seperti itu. Terima kasih. Bisa menambahkan aja, benar sekali ya untuk pendapatnya. Nah, izin menambahkan juga, sebelumnya mohon maaf saya tadi belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna dari Pendidikan Fisika. Nah, sebetulnya untuk pembelajaran jarak jauh sendiri itu pastinya tergantung dari siswa dan juga dari pendidiknya. Jadi kalau misalkan pendidik dan juga dari peserta didiknya sudah bisa bijak menggunakannya, ya kemanfaatan dari pembelajaran jarak jauh itu pasti akan dirasakan oleh kedua pihak tersebut. Nah, jadi mungkin yang menurut saya pahami bahwasanya pembelajaran secara offline itu sangat diperlukan, sangat penting bahkan ya, karena ya itu dia, pembelajaran akan lebih efektif. Tapi pembelajaran online juga
sebetulnya perlu jika dalam suatu kebutuhan ataupun suatu posisi tertentu. Ini begitu. Ada pendapat yang lain? Perkenalkan, saya Salma Melinda dari jurusan Pendidikan Matematika. Izin menambahkannya untuk sekarang kan era digitalisasi, memang benar untuk lebih mengembangkan itu kita bisa dengan secara daring. Tapi kita bisa melihat bahwa tidak semua siswa-siswi di Indonesia memiliki kesempatan atau kondisi yang sama seperti kita. Ada siswa-siswi atau teman-teman kita yang jauh di pelosok sana tidak memiliki akses ataupun karena kuota yang mahal, jadi lebih kurang efektif. Kemudian kita renungi kembali bahwa untuk apa sih kita sekolah kalau misalkan kita memang hanya ingin pintar. Google ternyata memang lebih pintar daripada di sekolah gitu. Jadi kita itu perlu peran seorang guru itu digugu dan ditiru. Nah, jadi di mana peran guru sebagai yang memberikan rasa kepada siswanya, yang mendidik, mengajar, jadi sangat-sangat diperlukan pembelajaran secara offline menurut saya. Sekian dari saya. Izin berpendapat lagi. Setelah melihat beberapa pendapat teman-teman, dari saya pribadi kurang setuju dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini. Walaupun memang pada akhirnya mempunyai dampak positif yang banyak, apalagi di era digitalisasi yang serba memakai teknologi. Tadi, lalu bagaimana dengan siswa yang keadaannya kurang memiliki teknologi seperti kurang memiliki HP ataupun di daerah tertentu? Itu kembali lagi kepada pendidiknya yang mungkin bisa menggunakan modul belajar yang disampaikan ke rumah peserta didik. Jadi saya tidak setuju dengan pembelajaran jarak jauh ini karena memang kurang efektif, kecuali dalam kondisinya itu benar-benar mendesak seperti kasus wabah kemarin yang meningkat. Apabila selain ada kepentingan yang mendesak, alangkah baiknya offline saja, seperti itu. Baik, perkenalkan, nama saya Ripa Nurjayati dari Pendidikan Biologi. Pendapat saya mengenai pembelajaran daring, dari yang telah rekan-rekan saya berpendapat, ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu lebih dekat dengan keluarga dan belajar pun lebih fleksibel, sehingga siswa bisa meningkatkan belajar dan mengulang materi di rumah. Dan dampak negatifnya yaitu adanya beberapa siswa yang memang ada kendala-kendala, misalnya kurangnya daya teknologi yang dimiliki dan adanya kendala jaringan, sehingga kurangnya efektif dalam pembelajaran. Baik, cukup sekian. Perkenalkan, nama saya Angela Nur Hamidah dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya sendiri kurang setuju ya dengan adanya pembelajaran online, karena yang dirasakan saya sendiri pas waktu pembelajaran online, apalagi di sekolah menengah kejuruan ya. Kalau di kuliah mungkin agak berbeda, karena kalau kuliah itu kayak ada pengumpulan tugas yang deadline yang harus banget dikerjakan, sedangkan kalau pas saya SMK yang saya rasakan itu ketika guru memberikan tugas kepada siswanya, yang dirasakan saya sendiri, saya jarang memperhatikan tentang tugas tersebut, seperti saya tidak mengerjakan tugas tersebut sehingga kurangnya pemahaman. Kemudian mungkin pas guru menyarankan untuk belajar lewat YouTube misalnya, nah saya sendiri itu suka mengabaikannya terkadang gitu. Jadi kurangnya ada keefektifan dalam pembelajaran. Terima kasih. Baik,
izin menambahkan, nama saya Pian Rapipa dari jurusan Pendidikan Matematika. Yang telah dikatakan oleh itu tentang ketidakefektifan dari pengaruh belajar dari itu, mungkin salah satu contohnya itu dari tugas. Bagi saya pribadi, dulu ketika guru mengasih sebuah video ataupun pembelajaran lainnya, kita tuh kan suka males buat buka itu videonya, dan ketika mengerjakan tugasnya itu kita tuh lebih sering milih untuk searching aja di Google, padahal kita sendiri itu belum ngerti tugasnya itu apa. Jadi mungkin pengaruh dari pembelajaran daring itu banyak materi yang tidak kita mengerti dengan sepenuhnya, tetapi tugas itu selalu kita kerjakan dengan baik, tapi dari jawabannya itu dari Google gitu. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin menanggapi, saya Widya Nur Hidayat dari Pendidikan Bahasa Indonesia terkait beberapa teman yang tidak setuju adanya pembelajaran jarak jauh. Sejujurnya saya merasa memang lebih baik untuk pembelajaran offline, karena memang sudah kita ketahui bahwasanya memang lebih efektif apabila kita berada di suatu ruangan itu secara langsung melakukan pembelajaran gitu, dibanding kita berada di dalam ruang virtual. Tetapi di sisi lain saya juga tidak dapat memungkiri bahwasannya ada beberapa hal yang membutuhkan pembelajaran jarak jauh, seperti misalnya saat guru ataupun dosen itu tidak bisa untuk hadir, namun pembelajaran itu tetap harus berada dalam agenda, harus tetap berada pada hal yang harus dijadwalkan, seperti itu tidak boleh terlewat dari agenda. Nah, itu bisa dilakukan pembelajaran jarak jauh, tapi ini sifatnya hanyalah sebagai sebuah pelengkap saja gitu. Tetapi tetap utamanya adalah kita untuk melakukan pembelajaran secara offline, dan pembelajaran jarak jauh itu sebagai alternatif saja, sebagai penunjang untuk melengkapi pembelajaran offline yang mungkin terhalang pada suatu kondisi ataupun suatu hal yang tidak bisa dipaksakan, seperti itu. Untuk semua pendapat, terima kasih banyak. Mungkin yang dapat saya simpulkan dari diskusi kali ini, yang pastinya sistem pembelajaran jarak jauh itu akan memiliki dampak positif dan negatif, dan tidak memungkiri dampak positif dan negatifnya itu tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, namun juga oleh pendidik. Nah, mungkin untuk solusinya beberapa hal yang bisa dilakukan, misalkan bagi pendidik, berarti pendidik harus bisa lebih bijak dalam melaksanakan sistem pembelajaran dan juga memanfaatkan teknologi yang ada, juga harus tahu mengenai masalah dari peserta didik tersebut. Nah, untuk peserta didiknya, mungkin untuk pembelajaran mandirinya lebih ditingkatkan lagi, dan mungkin bisa memanfaatkan sistem pembelajaran jarak jauh tersebut secara bijak, tapi tetap untuk pembelajaran secara offline-nya itu diperlukan juga untuk pendidik dan juga peserta didiknya. Mungkin cukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.